Di Arab, di negeri Arab, koruptor dipotong tangan di Arab. Di Cina, negeri Cina, RRQ, koruptor dipotong leher di Cina. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Hukum potong tangan itu kejam, kadaluarsa, melanggar HAM. Tunggu dulu, saudara. Mencuri itu penyakit. Kalau dibiarkan, lama-lama berkembang dan bertambah. Allah Maha tahu. Kalau mencuri sedikit dibiarkan, nanti jadi mencuri banyak. Kalau mencuri banyak terjadi, nanti ekonomi negara bangkrut. Nanti kalau ekonomi negara bangkrut, orang akan banyak menjadi pengangguran, sulit mencari kerja. Kalau sudah sulit mencari kerja, pengangguran di mana-mana, akan banyak orang yang kelaparan. Kalau sudah kelaparan, akan ada yang mudah dimurtadkan, mudah berbuat maksiat, mudah jual diri, mudah mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Allah Maha tahu. Makanya sebelum mencuri banyak, sebelum ekonomi negeri bangkrut, sebelum banyak pengangguran, sebelum terjadi kelaparan, mumpung mencuri sedikit, potong tangannya. Saya tanya, hukum Islam tegas tidak? Tegas tidak? Takbir. Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mencuri 1/4 dinar sudah harus potong tangan. 1 dinar sekarang ini berkisar antara 2.200.000 rupiah sampai 2.400.000 rupiah. Ambil yang terbesar, 2.400.000 rupiah. Menurut madhab Imam Syafi'i, mencuri 1/4 dinar potong tangan. 1/4 dinar berarti 600.000 rupiah. Mencuri 600.000 rupiah mesti potong tangan, saudara. Kenapa? Supaya jangan berkembang menjadi mencuri banyak. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya sama yang hadir, mencuri 600.000 rupiah potong tangan, lalu Bang Senturi yang 6,7 triliun bagaimana? Potong jangan, potong jangan. Apa yang dipotong? Leher. Ada yang protes, Habib Rizik jangan sembarangan bicara hukum ya, enak-enakan potong leher. Mana dalilnya? Mau dalil? Betul? Dalilnya nggak usah yang repot-repot, yang gampang aja, saudara. Mencuri 600.000 rupiah potong tangan. Kenapa? Karena kalau 600.000 yang nyolong tangan. Kalau 600.000 yang nyolong apa? Tangan, potong tangannya. Tapi kalau 6,7 triliun itu yang nyolong tangan apa otak? Tangan apa otak? Otak di mana? Potong lehernya. Betul? Setuju? Takbir. Mencuri 600.000 rupiah pakai tangan. Potong tangannya. Kalau 6,7 triliun memang pakai tangan. Pakai otak. Bagaimana rekening dipindahin? Pakai ilmu komputer, pakai apa? Otak di mana? Potong lehernya. Setuju? Koruptor potong leher, setuju tidak? Takbir. Saudara, di Arab, di negeri Arab, koruptor dipotong tangan di Arab. Di Cina, negeri Cina, RRQ, koruptor dipotong leher di Cina. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Dipotong juga sudah, cuman beda yang dipotongnya. Yang satu potong tangan, potong leher, sini potong masa tahanan. Ngawur tidak? Ngawur tidak?
itulah Indonesia. Ini dia, saya mau tanya, yang namanya koruptor perlu dipotong masa tahanan tidak? Kasih potong masa tahanan jangan. Loh kenapa Habib? Saudara, koruptor itu lebih jahat dari mencuri, lebih berbahaya. Lu betul-betul aja lagi. Begitu ditanya, kenapa betul? Nggak tahu. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Satu, yang namanya mencuri, saudara, yang namanya mencuri, itu korbannya cuman orang yang dicuri. Kita mencuri kambing dia, yang punya kambing yang jadi korban, saudara, itu mencuri. Tapi kalau korupsi, itu yang menjadi korban semua orang, saudara. 6,7 triliun dikorupsi dari Bank Senturi. Tahu akibatnya? Puluhan perusahaan besar gulung tikar, saudara. Perusahaan besar. Karena perusahaan besar ini dananya di Bank Senturi. Nah, setiap perusahaan besar ini punya anak-anak perusahaan, saudara. Ratusan perusahaan kecil bubar gara-gara 6,7 triliun dikorupsi. Setelah ratusan perusahaan kecil bubar, itu saudara, home industry yang ada di rumah ikut bubar. Karena banyak usaha-usaha home industry milik rakyat itu dibiayai oleh perusahaan kecil. Mereka bikin kerajinan, setor ke perusahaan kecil. Perusahaan besarnya bangkrut, yang kecil bangkrut, yang home industry ikut bangkrut, saudara. Ribuan yang kerja di perusahaan besar di PHK. Jutaan yang kerja di perusahaan kecil kehilangan pekerjaan. Jutaan orang menganggur gara-gara 6,7 triliun, saudara. Maka itu saya tanya, bahaya tidak? Jahat tidak? Zalim tidak? Enggak sampai di situ. Begitu jutaan orang ini sudah di PHK, mereka enggak mudah cari kerja lagi, saudara. Betul? Enggak sampai di situ. Begitu berbulan-bulan cari kerja susah, simpenan sudah habis, perbekalan sudah habis, nyari kerja enggak bisa. Berapa banyak yang akhirnya terpaksa mencuri karena nggak bisa makan di rumah, anak nggak dapat susu, saudara, istri nggak makan, dia mencuri. Ada yang merampok, ada yang nodong, ada yang nipu, gara-gara yang korupsi di atas, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan ada yang menjual istrinya, saudara. Istri dijual kepada bos-bos. Nggak apa-apa istrinya ditiduri, yang penting dapat beberapa juta buat makan. Bahkan ada yang jual putri, anak gadisnya, saudara. Ini gara-gara korupsi, saudara. Nggak ada orang jual istri, nggak ada orang jual putri, hanya gara-gara nolong yang 1 juta 2 juta di rumah orang. Nggak ada, saudara. Tapi gara-gara korupsi 6,7 triliun, coba lihat akibatnya. Bahkan, saudara, bahkan ada yang tidak kuat, istri dan anaknya didudukkan, diajak minum racun bareng, saudara. Ada yang istrinya dicekek ketika tidur, dibunuh. Ada yang bayinya dicekek, dibunuh. Setelah itu dia bunuh diri karena sudah tidak mampu menghadapi kehidupan. Bahkan rakyat di mana-mana gara-gara yang korupsi makan nasi aking. Nasi aking itu nasi bekas, saudara. Nasi bekas dikumpulkan kembali, dijemur, diolah, itu yang mereka makan. Sementara pejabat tinggi seenaknya mereka korupsi triliun-triliunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara yang korupsi 6,7 triliun, berapa banyak anak-anak orang miskin, saudara, akhirnya sekolah berhenti. Orang-orang miskin gak berani, gak bisa melanjutkan uang kontraknya, bawa keluarganya tinggal di kolong jembatan, jadi anak jalanan gara-gara korupsi. Maka itu saya mau tanya semua, kalau begitu korupsi jahat tidak? Zalim tidak? Bahaya tidak? Biadab tidak? Jadi mana lebih berat, mencuri atau korupsi? Mana lebih jahat, mencuri atau korupsi? Jadi kalau mencuri dipotong tangan, wajar tidak koruptor dipotong leher?
ridho semuanya.